sholat jika kepada Allah sebuah dengan sholat terutama sholat bagi orang halaman 250. Pertama, bahwa sholat itu wajib itu sudah umum mestinya diketahui oleh orang-orang yang beriman. Dalilnya di surat An-Nisa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nisa ayat 103. Di kalimat penutup ayat selanjutnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nisa 103. Sejatosipun sholat menika kanat keadaannya bahwasanya sholat itu 'alal mu'minin atas seorang musliman. Alai sudah mengisahkan makna tambah kitaban kewajiban. Dari yang tubuh kita yang kita sesuatu yang tulis yang ditulis itu sudah ditetapkan atau menulis telah menulis sedang menulis kita sesuatu yang ditulis. Kadang diterjemahkan buku sesuatu yang ditulis. Ditulis maksudnya
telah ditetapkan dengan diwajibkan kutiba alaikum yang telah diwajibkan kitaban mauquta dan terkait dengan waktu kitaban mauquta dan waktu. Sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu. Sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Terus di awal pembahasan ini diungkapkan secara ringkas bagaimana kewajiban sholat itu diterima oleh Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj kita baca di ayat 1 surat Al-Isra surat ke-17. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perhatikan subjeknya adalah Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra, Maha suci yang telah memperjalankan. Rasulullah Muhammad SAW itu yang diperjalankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan, sehingga menilai, mempersepsi peristiwa Isra itu dengan kemahakuasaan Allah, bukan dengan keterbatasan seorang Muhammad yang juga manusia. Nah, ketika Nabi cerita semalam mengalami perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik menertawakan karena persepsi mereka adalah Muhammadnya yang dengan kemampuan pribadi Muhammad yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Itu memang mustahil, maka mereka tidak mau percaya. Padahal Nabi menyampaikan Allah yang telah memperjalankan dirinya sebagaimana di ayat ini,
alladzi asra, Allah yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya. Satu dari sisi jarak, yang kalau persepsinya adalah manusia dengan kemampuannya yang melakukannya, maka dipandang mustahil. Kemudian ini dialami dalam waktu 1 malam saja, dalam jarak tempuh yang sangat jauh, yang bisa makan waktu dalam hitungan bulan, tapi ditempuh oleh Nabi dalam waktu semalam saja. Perjalanannya malam, lama perjalanannya 1 malam. Perjalanannya malam itu pada lafal asra, alladzi asra. Asra memperjalankan di waktu malam. Isra itu perjalanan di malam hari. Nah, penegasannya di 1 malam, lailan, lail 1 malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di 1 malam, lailan 1 malam, memperjalankan ini mesti dipahami di malam hari, karena asal itu jalanan malam. Lalu Nabi mengalaminya dengan fisik dan roh sekaligus. Bi'abdihi, abdihi, abdul, hamba, namanya abdul itu hamba, itu yang mencakup fisik dan ruh. Fisik dan jasad, ruh sekaligus, namanya abdul. Kalau hanya rohnya saja namanya mayit, fisik saja namanya mayit. Kalau roh saja itu mimpi. Kalau Nabi cerita aku bermimpi, ya percaya wong. Ya. Jadi orang-orang musyrik geger, mentertawakan, tidak percaya, itu sudah mengisyaratkan Nabi dalam menyampaikannya memang dengan dirinya secara utuh, fisik dan rohnya. Dan ayat tadi surat Al-Isra ayat 1 menyebut di abdihi, abdun itu ya roh dan fisiknya. Nah, di 1 malam saja, sehingga ini secara akal, rasio secara umum, kalau dinisbatkan kemampuan itu pada Muhammad yang mengalaminya, memang mustahil. Tapi logika keimanan yang diajarkan pada kita melalui ayat tadi, Allah yang memperjalankannya, maka persepsinya harus dengan kemahakuasaan Allah, sehingga tidak ada yang tidak mungkin. Ini sedikit menyinggung tentang sejarah mensyariatkan kewajiban sholat. Di antara yang menarik dalam hal kewajiban sholat ini adalah istimewanya sholat, sehingga untuk memerintahkannya Allah manggil Nabi secara langsung untuk menerima tanpa melalui malaikat Jibril. Tidak sebagaimana perintah yang lain. Ngadep langsung, itu menunjukkan mengisyaratkan istimewanya sholat. Kalau Allah saja begitu mengistimewakan sholat, mengutamakan sholat, ya kok AFD itu mempeleki sholat itu.
Sapal katanya. Allah itu mengistimewakan sholat. Sehingga untuk menyampaikan perintah itu Nabi diminta datang langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Kalau Allah mengagungkan sholat itu sudah isyarat perintah agar kita juga mengagungkan sholat. Kalau kita sendiri tidak mengagungkan sholat, sama artinya tidak mengagungkan Allah. Lalu kalimat Allahu Akbar kita dimanakan? Mengagungkan sholat itu perhatikan pelaksanaannya dengan sungguh-sungguh, melaksanakannya dengan benar, mengupayakan sampai pada kualitas terbaik kekhusyukan. Sungguh-sungguh pula untuk sampai membuahkan dari ibadah sholat yang dilakukan itu akhlak mulia ya, sebagaimana Allah perintahkan. Itu bentuk pengagungan terhadap sholat. Meskipun katakan kasus nyata di fakta, orang dalam melaksanakan sholat itu saat-saat sehingga rampung, lakukan dengan cepat-cepat, tidak ada rumah hina. Bukan anak sedih, karena bahkan yang melakukan adalah di orang-orang yang pondok ya. 5 menit 23 rakaat. Ya seperti fenomena sholat tarawih yang cepat sekali itu ngopo itu tidak mengagungkan sholat, melecehkan sholat. Nah nanti rinciannya banyak. Satu, misalnya kita berbahasa, bukankah ketika kita mengerjakan sholat sesungguhnya kita tengah menghadap Allah dalam komunikasi yang sangat pribadi, sehingga para ulama menyebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nabi mi'rajnya ngadep langsung pada Allah. Orang-orang mukmin mi'rajnya ya yang sholat itu. Lo ngadep Gusti Allah gitu, orang gak tadi adabe etikane. Belum ketika berbicara kita ngadep orang yang sangat dihormati, itu perhatikan penampilan, ucapan, sikap, perilaku, karena sangat hormat. Siapa yang lebih terhormat dibandingkan Allah? Siapa yang lebih mulia ketimbang Allah? Lalu bagaimana sikap perilaku kita saat menghadap Allah? Lalu apakah dengan itu kita sudah termasuk mengagungkannya? Dengan praktek sholat yang kita lakukan itu, apakah kita sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak mengagungkan sholat sama dia tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Allah, mau berharap apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, pahami itu sedang ada. Dua, komunikasi lisan saat sholat. Saat kita mengucapkan tiap kata, tiap kalimat dalam sholat, itu sedang ada komunikasi dengan Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari disebutkan qasamtus sholata nisfaini. Aku bagi sholat menjadi dua bagian.
sebagian untuk hambaku, ya, sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Wali abdi masalah, untuk hambaku apa yang dia minta. Idza yaqulu abdi, kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Aku jawab, kata Allah, aku jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Allah jawab. Idza yaqulu, kalau hambaku membaca ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih maha penyayang, aku jawab, hambaku memuliakan aku. Kalau hambaku membaca maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, maka aku jawab, hambaku mengagungkan aku. Kalau ia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, aku jawab, inilah batas bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Wali abdi masa'alah, iyyaka na'budu, bagiannya Allah, hanya engkau ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, itu bagian hambanya, bagian kita. Wali abdi masa'alah, untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian kita ungkapkan permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat, ya, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Wali abdi masaha, kata Allah, untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi poin kedua, Pak, kita sedang komunikasi dengan Allah dan Allah jawab. Dengan sakit bayang ke wong sing maca Al-Fatihah cobane jawab piye. Kalau kau sebenarnya menerai malam bila menerai malam ya, saya sudah sangat boleh jawab kepiye itu koyo sopan. Oke, ini coba mau matur ngoten dengan orang yang jenengan hormati. Ini jenengan rampung nang Bali, mulai butuh apa. Yang ketiga, pertama tadi kan sedang sholat itu semuanya tingkatnya sedang ngadep Allah. Ya. Yang kedua, ada komunikasi yang sedang kita lakukan dengan Allah, maka resapi betul setiap kalimat itu. Yang ketiga, perhatikan, Nabi menerima perintah sholat dalam perintah Isra Mi'raj itu. Perhatikan peristiwa sebelum dan sesudahnya. Ada rahasia besar tentang sholat di sini. Sebelum Nabi menerima kewajiban sholat melalui peristiwa Isra Mi'raj, Rasul dan para sahabat itu di puncak kesulitan, puncak penderitaan. Ketika dua orang yang selama ini mensupport dakwah, pamannya, kemudian istrinya, Khadijah, wafat di tahun yang sama, praktis tidak ada yang melakukan pembelaan ya, terhadap Nabi SAW. Lalu sangat leluasa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu menyakiti Nabi, mengganggu Nabi, menyiksa para sahabat sudah tanpa penghalang sama sekali. Lalu Allah memanggil Nabi untuk menjalani Isra dan Mi'raj, untuk menerima ibadah sholat. Lalu setelah Isra dan Mi'raj ada peristiwa hijrah. Dan pasca hijrah itu kemenangan demi kemenangan. Coba
keadaan yang sangat kontras sebelum dan sesudah. Apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran? Seseorang di puncak kesulitan, penderitaan, ujian dan cobaan hidup yang bertubi-tubi, sesungguhnya dalam kondisi yang demikian dia semakin butuh untuk semakin dekat kepada Allah. Terus nek kathah masalah itu malah tambah langkung kabetan kita nyelai Gusti. Kebutuhan untuk mendekat kepada Allah jauh lebih besar. Nabi sampai dipanggil langsung ngadep Gusti Allah. Artinya apa? Memperhebat kedekatan kita kepada Allah di satu kondisi yang ujiannya itu sangat luar biasa. Para ulama mengatakan aslih ma bainaka wa bainallah, aslahallahu ma bainaka wa bainas. Perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Sebelumnya pun gatos kiki, gatos aku. Nanti masalah kali karena dia bermaksud mawon itu coba diperiksa lagi hubungannya kali itu selok. Nah, maka diperhebat kedekatan kita dengan Allah itu solusinya di sini. Selesai Isra Mi'raj, Nabi perintah nindake sholat. Nabi kemudian dengan para sahabat diberi izin untuk hijrah ke Madinah. Lalu pasca hijrah ini episode kemenangan demi kemenangan dicapai oleh Nabi dan para sahabat. Ini tidak lepas dari sholat tadi. Maka ini terungkap dalam kalimat adzan setelah hayya 'alas sholat, terus hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju kemenangan. Maka kunci sukses itu sholat. Nah, sholat kalau tidak diperhatikan, diperhatikan disia-siakan, dia bersiap-siap saja untuk berantakan urusan. Kira-kira cukuplah untuk menggambarkan ini ibadah yang luar biasa. Lagi kalau kita nanti merinci, jadi nanti sudah ada pembahasan khusus tentang keutamaan sholat. Tapi dari sekilas ini kemudian kita mendapatkan, coba untuk mengamati kenyataan kaum muslimin di dalam menyikapi kewajiban sholat. Kenyataannya tidak sedikit yang meninggalkan sholat. Padahal ya Islam. Islam itu yang orang sholat itu sudah tahlilan berangkat. Ya, bagaimana mungkin agamanya bisa tegak sementara tiangnya dia robohkan? As-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Siapa yang menegakkan, mendirikan salat berarti dia menegakkan agamanya. Wa man taraka faqad hadamati. Siapa meninggalkan salat berarti dia merobohkan agamanya. Artinya bagaimana dipandang orang itu beragama, sholatnya orang kok jaga ewe orang kok jenengan nyebut omah itu terus.
Kan lho omah ndi wong cah gawe ra ono kok omah. Kan aku ki walaupun orang sholat ini aku Apik karo wong. Apik karo wong. Ora tau ganggu. walaupun aku sholat ya aku ya beragama terus kuwi sholat ora kok ikut beragama. Aku walaupun ora sholat imanku kuat lho. Ini ono demo ikut. Iya. Nah, sekarang kita masuk di halaman 250 kan. Terus apa nih hukum meninggalkan sholat? Betapa bahayanya orang meninggalkan sholat, baik disebabkan karena sengaja dengan menolak perintah sholat atau karena malas dan enggan menunaikan sholat.